Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Morning Call GPIB. Saya Pendeta Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini dipercayakan sebagai Kepala Biro Personalia. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk di dalam perenungan Morning Call. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah hari baru yang Kau berikan Tuhan. Kami hendak mendasari perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti, kami pahami, dan kami jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kumul juang. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Maleaki pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan Maleaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1, firman Tuhan. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penulis bernama John Maxwell dari Amerika Serikat. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah membaca salah satu bukunya. John Maxwell berkata bahwa seseorang harus cukup berani mengakui kesalahannya, cukup pintar untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, dan cukup tangguh untuk bisa mengoreksi kesalahan. Pernyataan John Maxwell ini berangkat dari sebuah realita bahwa seringkali mengakui kesalahan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah dalam perjalanan hidup. Bahkan kecenderungan yang terjadi, salah satu usaha yang dilakukan untuk menutupi sebuah kesalahan yang dilakukan, maka ada beberapa pribadi yang cenderung akhirnya menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dia lakukan. Menyalahkan orang lain yang dia lakukan sebagai usaha untuk menutupi kesalahannya sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat mudah dilakukan, ya memang kecenderungan yang dilakukan oleh manusia yang sangat mudah adalah menyalahkan orang lain. Manusia senang menganggap diri benar dan kemudian menyalahkan orang lain. Bahkan ada masa, ada waktu di mana akhirnya kita ketika diperhadapkan dengan tantangan, ketika diperhadapkan dengan penderitaan, masalah hidup, kesulitan, peristiwa pahit dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari kita mulai menyalahkan Allah di dalam peristiwa pahit yang kita alami. Seringkali entah disadari, entah kita berbicara di dalam hati, entah terungkap lewat perkataan kita mulai berkata, kalau memang Allah ada, tidak mungkin saya mengalami hal yang menyakitkan ini. Kalau memang Allah adil, tidak mungkin saya mengalami ini. Kalau memang Allah mengasihi saya, tidak mungkin ini semua terjadi.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini tidak hanya terjadi dalam realita kehidupan kita saat ini, tetapi terjadi juga di tengah-tengah kehidupan konteks kehidupan umat pada saat itu. Jika kita membaca kitab Maleakhi, memang kita akan menemukan adanya perselisihan pendapat antara umat dengan Allah. Secara khusus, teks yang kita baca pada pagi hari ini berangkat dari sebuah konteks di mana umat mempertanyakan tentang keadilan Allah. Menjadi sebuah perenungan pertanyaan, mengapa umat mempertanyakan tentang keadilan Allah? Ketika umat bertanya, di manakah Allah yang menghukum? Kehadiran Allah yang Maha Kuasa dan adil dipertanyakan. Secara tidak langsung tuduhannya adalah bahwa jika Allah ada, tentunya Allah pasti bertindak. Ya, hal ini yang terjadi. Ada pemahaman anggapan yang keliru dalam pemikiran umat Israel tentang Allah. Mereka berpikir, kalau memang Allah berkenan kepada orang jahat, mengapa mereka merasa iri, mereka merasa cemburu melihat orang-orang yang hidupnya jahat, yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi hidup mereka nyaman, hidup mereka aman. Ketika umat mengalami penderitaan dan umat melihat ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tetapi hidup mereka tidak menderita, mereka mulai mempertanyakan, apakah Allah berkenan kepada orang yang bertindak jahat? Kenapa orang yang bertindak jahat hidupnya enak sekali, tidak menderita? Di manakah keadilan Allah? Bahkan umat jatuh pada pertanyaan, di manakah Allah yang menghukum? Di manakah Allah yang adil? Karena umat memahami bahwa Allah pasti menghukum tindakan jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Nabi Maleakhi merespon tindakan umat dengan tegas. Kalau kita membaca ayat 17, di sana dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Maleakhi dengan tegas kepada umat bahwa pertanyaan umat, pernyataan umat itu sangat menyusahkan Tuhan. Namun yang disayangkan, umat tidak merasa pertanyaan umat itu menyusahkan Tuhan. Umat ditegur bahwa tindakan mereka salah. Pertanyaan umat kepada Allah itu menunjukkan secara tidak langsung sikap ketidakpercayaan umat terhadap Allah yang pasti bertindak pada waktunya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat selanjutnya di ayat 1, Maleakhi dengan tegas mengatakan kepada umat, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Pernyataan Maleakhi ini mau mengingatkan umat bahwa Allah yang kita kenal dan sembah itu ada. Allah itu ada dan selalu ada di sepanjang kehidupan umat. Allah tidak pernah menutup mata terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh umatnya. Umat diajak untuk memahami, umat diajak untuk percaya bahwa ada masa dan ada waktunya Allah bertindak. Tetapi umat harus mengerti, harus memahami bahwa waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tugas kita sebagai orang percaya adalah menjalankan apa yang Allah kehendaki dan bukan mengatur tindakan Allah, bahkan menyalahkan seolah-olah Allah tidak bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan, apapun yang terjadi dengan hidup kita, apapun penderitaan yang kita alami, percayakanlah semuanya hanya kepada Allah. Ketika di Maleakhi pasal 1 ayat 2 dikatakan oleh Allah kepada umat bahwa
aku mengasihi kamu. Allah mengasihi umat. Dan kalau kita melihat makna asli dari kalimat ini adalah aku telah mengasihi, aku sedang mengasihi, dan aku terus mengasihi. Aku telah, aku sedang, dan aku terus mengasihi kamu. Artinya apa? Allah itu terus mengasihi kehidupan umatnya sepanjang hidup umatnya. Kasih Allah itu ada sepanjang waktu kehidupan umatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aku mengasihi kamu. Allah mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk percaya bahwa kita memiliki Allah yang sungguh-sungguh setia mengasihi kita sepanjang hidup kita. Menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita percaya akan tindakan kasih Allah yang akan selalu hadir di dalam kehidupan kita? Hari ini, saat ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang sungguh percaya dan mampu mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah. Kita diingatkan untuk tidak pernah menyalahkan Allah, untuk tidak pernah mengatur tindakan Allah dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sungguh percaya dan mempercayakan hidup kepada Allah. Bagaimana caranya? Agar kita bisa percaya bahwa Allah selalu mengasihi dan bertindak tepat pada waktunya untuk hidup kita. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah belajarlah untuk fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Jadikan Yesus sebagai satu-satunya pedoman arah kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, apapun tindakan kita, cari tahu apa kehendak Kristus yang harus kita jalankan. Yang kedua, tanamkan pemahaman dalam diri kita bahwa kasih Allah tidak selalu dinyatakan dalam peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Tetapi kasih Allah dapat dinyatakan dalam berbagai peristiwa kehidupan kita. Baik peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa yang menyakitkan sekalipun. Kenapa kita harus menanamkan pemahaman itu? Supaya ketika kita mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, pergumulan hidup, kita tidak akan pernah mempertanyakan di mana Tuhan. Kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan akan peristiwa menyakitkan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, sediakanlah waktu untuk merefleksikan segala peristiwa yang terjadi di hidup kita. Agar apa? Agar kita bisa menemukan dan merasakan kasih Allah di setiap peristiwa kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dalam peristiwa menyenangkan maupun peristiwa yang menyakitkan, sediakan waktu untuk mengevaluasi diri, merefleksikan, mencari tahu apa kehendak Tuhan, apa pelajaran dari Tuhan yang mau diberikan kepada kita di tengah berbagai peristiwa yang kita alami. Dan yang keempat, tanamkan pemahaman bahwa kebaikan Allah tidak dapat dilihat hanya dari potongan satu peristiwa hidup kita. Tapi mari belajar untuk melihat kasih Allah, kebaikan Allah dalam seluruh tahapan perjalanan kehidupan kita. Artinya apa? Jangan kita seringkali akhirnya melihat ketika kita mengalami susah, penderitaan, kita merasa Allah tidak sayang dengan kita. Tapi ketika ternyata kita mengalami senang, kita bilang Allah sayang sama kita. Allah mengasihi kita. Tapi hari ini kita diajak untuk menyadari, tanamkan pemahaman hal yang keempat, bahwa kebaikan Allah tidak dapat dilihat hanya dari satu potongan peristiwa hidup, tetapi harus dilihat dalam keseluruhan tahapan dan proses kehidupan.
sehingga kita tahu dan mampu untuk benar-benar merasakan kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita di sepanjang nafas kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat berjuang untuk selalu percaya akan tindakan kasih Allah yang selalu hadir di setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur untuk karya dan cinta Tuhan yang boleh menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami sadar, ampuni dosa kami ya Bapa, ketika kami tidak jauh berbeda dengan kehidupan umat, yang seringkali kami mempertanyakan di mana Tuhan. Kami mempertanyakan kasih Allah ketika kami sedang mengalami penderitaan. Tapi hari ini Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami akan mengawali hari ini, ajar kami Tuhan untuk melihat, menyadari bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan akan selalu ada hadir di sepanjang peristiwa kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu berjuang menjadi pribadi yang percaya dan mempercayakan keseluruhan hidup kami. Sehingga ketika kami mampu merasakan kasih Tuhan, kami mampu meneruskan kasih itu kepada semua orang. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berdoa dalam sukacita iman ketika kami benar-benar merasakan kasih Tuhan yang ada di sepanjang hidup kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami. Engkau berkati para pemimpin kami di tengah berbagai gumul juang bangsa ini, agar mampu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berkati para korban bencana alam dimanapun berada. Kuatkan iman pengharapan mereka untuk meyakini pemulihan hidup akan Kau nyatakan lewat setiap orang yang Kau utus hadir dalam kehidupan mereka. Berkati juga mereka yang dalam pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, mereka yang berduka, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Wujud nyatakan setiap harapan yang mereka miliki tepat pada waktu dan tindakan kehendak Tuhan. Allah Bapa, kami berdoa juga mampukan kami selaku warga negara untuk mendukung program-program pemerintah secara khusus di pandemi COVID yang masih belum juga usai. Mampukan kami untuk memiliki kedisiplinan dalam menjalankan kehidupan new normal, dalam menjalankan protokol kesehatan. Berkati mereka yang saat ini sakit terpapar. Biarlah Tuhan ambil bagian di dalamnya yang kami imani Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang akan memberikan kesembuhan yang sempurna tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada. Mampukan gereja-Mu hadir di tengah bangsa negara ini untuk senantiasa membawa damai sejahtera, untuk membawa sukacita iman, kebaikan cinta kasih Kristus dapat dirasakan dimanapun gereja-Mu hadir. Terima kasih untuk Morning Call GPIB yang senantiasa setia untuk membagikan cinta kasih Tuhan yang menguatkan kami selaku umat-Mu untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam gumul juang kehidupan kami. Ketika kami akan mengawali hari ini, kami hendak mengarahkan hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.